Halo semua, kembali lagi di channel Info In You, channel yang mereview alur cerita berbagai perfilman. Kali ini kita akan melanjutkan mereview part kedua alur cerita dari drama Squid Game yang pastinya nggak kalah lebih menegangkan dan bikin penasaran. Tonton terus video ini dan jangan sampai ketinggalan. Check it out! Jinho masih membuntuti mobil yang membawa Gi-hun. Sampailah mereka di sebuah dermaga. Di sana sudah ada kapal yang membawa banyak mobil peserta dan dijaga oleh beberapa orang staf. Jinho pun menyelinap di mobil Gi-hun dan berpura-pura menjadi peserta yang pingsan dan menyamar menjadi staf dengan mengambil seragam staf yang sudah ia lumpuhkan. Bersamaan itu, ia membuang semua identitasnya agar tak terdeteksi oleh staf lain. Kini mereka sudah sampai di tujuan. Peserta dibawa ke sebuah ruangan besar untuk pemeriksaan dan mengganti baju peserta. Sae-byok yang sedari tadi berpura-pura pingsan ternyata membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Ia pandai untuk menyembunyikan pisau tersebut dari para staf. Dan setelah beberapa menit, akhirnya mereka semua tersadar. Dari 201 orang yang berhenti bermain sebelumnya, menjadi 187 orang yang kembali ikut bermain. Termasuk Gi-hun, kakek Il-nam, Sang-woo, Sae-byok, Doksu, Ali, dan ibu baru Han Min-yo. Untuk permainan kali ini, setiap peserta membentuk sebuah tim. Karena mereka merasa bahwa kerjasama tim sangat dibutuhkan untuk permainan kali ini. Di tempat berbeda, semua staf kembali ke ruangannya masing-masing untuk istirahat, termasuk Jinho yang masih dalam penyamarannya. Saat akan memasuki kamarnya, Jinho mulai dicurigai oleh staf lain karena tindakannya yang seperti kebingungan. Jinho pun segera membuka pintu dan masuk untuk menghindari kecurigaan staf tersebut. Di dalam kamar, ia melihat peraturan untuk staf yang diberikan oleh penyelenggara permainan. Tertulis, peraturan pertama, mereka harus selalu memakai topeng saat di luar ruangan. Kedua, dilarang bicara tanpa izin. Dan ketiga, dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Tidak hanya peraturan itu, bahkan staf pun ikut dipantau menggunakan CCTV. Meski begitu, Jinho pandai untuk menyembunyikan wajahnya dari CCTV tersebut. Ia pun makan dan tidur dengan penuh kewaspadaan. Beralih, Han Min-yo dan Sae-byok meminta izin pergi ke toilet. Di toilet mereka melakukan pelanggaran yang tak diketahui oleh staf. Bahkan Sae-byok berani menyelinap ke ventilasi mengamati kegiatan staf yang membuat bahan untuk permainan selanjutnya. Dengan dibantu oleh Han Min-yo yang awalnya sedang merokok. Hampir saja ketahuan, beruntung mereka bisa mengecoh staf permainan tersebut. Namun saat kembali ke tempat tidur mereka, Sang-woo tak sengaja mendengar pembicaraan Han Min-yo dan Sae-byok tentang penyelinapan itu. Esoknya semua peserta diberi sarapan pagi. Setelah sarapan, mereka disuruh berkumpul lagi di suatu tempat untuk permainan selanjutnya. Staf pun juga sudah bersiap untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam kesempatan itu, Sang-woo memberanikan diri untuk menanyakan pembicaraan Min-yo dan Sae-byok semalam. Ia meyakini Sae-byok untuk memberitahukan pembicaraan mereka semalam dengan dalih Sae-byok yang berasal dari Korea Utara pasti sangat membutuhkan Sang-woo memainkan permainan tersebut yang notabene-nya berasal dari permainan Korea Selatan. Sae-byok percaya dan memberitahukan semuanya bahwa ia melihat staf sedang melelehkan gula. Sang-woo kemudian teringat satu permainan sewaktu mereka kecil yang menggunakan gula tersebut. Permainan itu bernama dalgona atau gulali. Ia kemudian melihat gambar lingkaran, segitiga, bintang, dan payung di ruang permainan tersebut. Meski tahu, Sang-woo tak memberitahukan permainan berikutnya pada timnya. Ia malah membohongi timnya untuk tak memilih gambar yang sama dengan alasan kemenangan. Tak hanya Sang-woo, seorang peserta lain juga ada yang sudah mengetahui apa permainan selanjutnya dari sarapan roti yang ia makan. Sepertinya ia ada orang dalam. Dan tibalah saatnya mereka memilih gambar yang berbeda. Alangkah terkejutnya Gi-hun, ia tak menyangka bahwa permainan tersebut adalah permainan gulali atau dalgona, di mana dalam waktu 10 menit mereka harus memisahkan simbol yang mereka pilih dari dalgona tersebut. Dan simbol yang ia pilih adalah simbol yang paling sulit untuk dipisahkan. Penuh ketegangan dan tekanan, peserta yang gagal ditembak satu persatu. Peserta yang mendapat simbol yang mudah berhasil keluar termasuk Sang-woo, Sae-byok, dan pria misterius. Begitupun Min-yo bersama Doksu yang saling bekerja sama menipu staf menggunakan korek api milik Min-yo. Sedangkan Gi-hun dan kakek Il-nam masih belum menyelesaikan permainan. Di tengah kecemasannya akan kekalahan, tiba-tiba ia mendapat petunjuk dari keringatnya sendiri bahwa ternyata simbol tersebut bisa terpisah dari dalgona jika terkena air. Ia pun menjilat dalgona tersebut, diikuti oleh kakek Il-nam dan peserta lain yang melihatnya.
Alhasil, ternyata benar. Di sisa waktu 1 detik, ia berhasil memisahkan simbol tersebut dari dalgona. Begitupun si kakek. Mereka keluar dari ruangan tersebut. Salah satu peserta yang merasa tak terima dan kekalahannya mencoba melawan staf dan menyandera salah satu staf. Staf lain pun menembak semua peserta lain yang tersisa agar tak mengikuti peserta tersebut. Peserta itu pun menyuruh staf yang disandranya untuk membuka topengnya. Setelah melihatnya, peserta tersebut malah bunuh diri. Kemudian Promen datang dan membunuh staf tersebut karena berdasarkan peraturan bahwa staf tak boleh membongkar identitasnya. Di saat semua orang sudah pergi, Jinho mengambil kesempatan untuk mengambil topeng staf yang terbunuh tersebut, yang ternyata jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya. Setelah permainan kedua, Gi-hun menyadari bahwa Sang-woo sudah mengetahui tentang permainan itu dan berbohong pada mereka. Namun dia tetap menutupinya dan tetap baik pada Sang-woo yang sudah menjadi sahabatnya dari sejak kecil. Staf kemudian memberikan makan siang pada mereka. Namun makan siang kali ini hanyalah sebuah telur dan air mineral yang tak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Ternyata pemberian makanan sedikit ini juga merupakan salah satu misi untuk peserta, agar mereka berkelahi satu sama lain dan menyingkirkan pemain yang lemah sebelum permainan selanjutnya dimulai. Benar saja, Dongsu dan gengnya yang licik menyabotase makanan milik peserta lain. Namun setelah ketahuan, ia membunuh peserta tersebut. Dan tanpa mereka duga, hadiah uangnya menjadi bertambah, yang membuat mereka menimbulkan rasa ingin membunuh demi cepat menyelesaikan permainan tersebut dan membawa pulang hadiah uangnya. Karena itu, geng Doksu pun membuat rencana untuk memangsa peserta lain ketika hari sudah malam dan lampu padam. Begitupun tim Gi-hun, mereka pun membuat rencana untuk saling melindungi satu sama lain agar tak menjadi korban geng Doksu. Gi-hun kemudian mengajak Sae-byok untuk bergabung bersama mereka karena ia tahu pasti Sae-byok akan menjadi sasaran utama Doksu. Di tempat lain, pria misterius yang selalu tahu tentang permainan selanjutnya ternyata adalah seorang dokter gadungan. Ia beserta beberapa staf melakukan operasi ilegal untuk menjual organ tubuh peserta yang sekarat dan itu tanpa diketahui oleh penyelenggara permainan. Karena sudah mengetahui permainan selanjutnya dan bakal ada pembunuhan di malam hari, dokter itu pun bergabung bersama tim terkuat yaitu geng Doksu agar ia tak dimangsa oleh geng Doksu dan memberitahukan pada Doksu apa permainan selanjutnya untuk mengambil hatinya. Dan tibalah malam hari. Semua penjaga dikerahkan untuk mengawasi peristiwa yang akan terjadi di malam hari itu. Sesuai dugaan, geng Doksu mulai menjalankan misi pembunuhannya. Satu persatu, peserta lain dibantai dengan tak manusiawi. Gi-hun dan timnya pun saling bekerja sama melindungi satu sama lain. Bahkan mereka juga melindungi Sae-byok yang awalnya bukanlah tim mereka. Namun mereka kehilangan satu orang, yaitu kakek Ilnam. Entah dia di mana. Tiba-tiba kakek Ilnam berteriak dari atas kasur bertingkat memohon kepada semua orang untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Dan permainan pun dihentikan oleh pihak penyelenggara. Entah bagaimana si kakek bisa berada di sana. Staf kemudian datang membereskan semua mayat korban. Jinho yang masih menyamar mencari kakaknya dan bertanya pada Gi-hun. Namun selain timnya sendiri, Gi-hun tak mengetahui identitas peserta lain. Setelah itu mereka istirahat kembali meski tak tidur sepenuhnya. Jinho yang sudah berada di kamarnya mulai menulis semua hal yang berkaitan dengan permainan tersebut untuk ia selidiki dan dilaporkan ke kantornya setelah keluar. Kemudian ia kembali tidur. Besoknya permainan selanjutnya. Mereka disuruh berkumpul di suatu ruangan kosong dan disuruh membentuk sebuah tim yang berjumlahkan 10 orang dalam waktu 10 menit. Geng Doksu mengumpulkan semua laki-laki yang tangguh. Namun Doksu mengkhianati Han Minyo yang sudah menolongnya dan memberikan semuanya padanya. Minyo pun menangis dengan kebencian. Tak kalah, tim Gi-hun pun mengumpulkan semua peserta lain. Sayangnya di tim mereka tidak semuanya beranggotakan pria. Di antaranya ada wanita dan seorang kakek termasuk Han Minyo yang sudah dibuang Doksu. Sang-woo sempat meragukan timnya, namun Gi-hun meyakininya bahwa sudah tak ada waktu lagi untuk mencari anggota lain. Sampailah di permainan selanjutnya, yaitu permainan tarik tambang. Mereka benar-benar tak menduganya, apalagi tim-tim yang berisikan orang-orang yang dianggap lemah, karena tarik tambang sendiri membutuhkan banyak kekuatan untuk menang. Permainan pun dimulai dengan diundi. Ronde pertama, geng Doksu melawan tim yang beberapa anggotanya berisikan pria dan wanita. Tidak butuh waktu lama, geng Doksu pun yang berisikan pria-pria tangguh menang di ronde pertama ini. Selanjutnya ronde kedua, tibalah tim Gi-hun melawan tim yang semua anggotanya berisikan para pria.
Awalnya nyali semua tim Gi-hun menciut. Namun berkat kakek Il-nam yang mempunyai pengalaman di masa mudanya tentang tarik tambang, ia pun mengajari mereka bagaimana cara agar menang di permainan tersebut. Meski mereka kurang mempercayai si kakek dan membantah, namun mereka tak mempunyai pilihan lain dan terpaksa menurutinya. Ternyata benar, taktik si kakek berfungsi di permainan kali ini. Mereka membuat tim lawan kewalahan dan hampir tumbang. Namun hanya sebentar saja, semuanya berbalik arah. Tim lawan kembali bangkit dan membuat tim Gi-hun berada di ujung tanduk kematian. Beruntung, sang Wo yang jenius memutar otaknya dan menyuruh timnya untuk maju 3 langkah agar tim lawan terjatuh. Han Minyo merasa ini hanya omong kosong. Tak ada pilihan, mereka pun melakukannya. Apakah mereka bisa menang di babak permainan kali ini? Lanjut di part 3.